Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di channel yang insya Allah penuh dengan kemanfaatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tanggapan dari sebuah pertanyaan yang masuk kepada kami di beberapa hari yang lalu melalui nomor WhatsApp dari kami sendiri, yang memang dari pertanyaan yang masuk itu pembahasannya penting untuk kita pahami dan kita ketahui bersama. Pertanyaan yang masuk adalah tentang status uang pensiunan, yang kemudian uang pensiunan ini diterima oleh istri dari pegawai negeri yang telah meninggal dunia. Demikian juga diterima oleh beberapa putra-putri dari pegawai negeri yang telah meninggal dunia tersebut. Apakah istri itu memang secara syariat berhak untuk menerima uang pensiunan dari pemerintah karena suaminya yang dulunya sebagai pegawai negeri? Nah, ini pertanyaan yang masuk. Nah, dari pertanyaan ini kami memberikan tanggapan dengan senantiasa minta bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari jawaban kami ini betul-betul mendapatkan arahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih jauh dari itu, kita perlu tahu dulu kira-kira status dari uang pensiunan itu, apakah dia itu sah dianggap sebagai tirkah dari mayit, artinya harta peninggalan mayit, atau dia itu masuk pada kategori wasiat, atau uang pensiunan itu ternyata tidak termasuk harta waris dan juga tidak termasuk wasiat. Nah, ini perlu dipastikan terlebih dahulu. Kalau kemudian uang pensiunan ini dianggap sebagai harta waris, artinya tirkah dari seorang mayit, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pembagian harta waris itu ternyata tidak memenuhi persyaratan terhadap uang pensiunan yang ada. Karena memang pengertian tirka itu sendiri adalah ma khallafahul mayyitu min malin au haqqin. Yang namanya tirkah, yang namanya harta peninggalan mayit, itu adalah sesuatu berbentuk harta atau hak yang ditinggalkan oleh si mayit. Ketika ada orang yang meninggal dunia, orang ini meninggalkan harta atau meninggalkan hak-hak tertentu. Maka harta dan hak-hak ini diistilahkan, disebut dengan yang namanya tirkah, atau orang Indonesia menyebutnya dengan harta warisan. Nah, ketika modelnya seperti itu, harta warisan ini kemudian akan dibagikan kepada orang-orang tertentu. Baik itu mereka dari kalangan ashabul faraid, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ketentuan-ketentuan tertentu, atau mereka yang hanya mendapatkan asobat. Sedangkan ketentuan harta pensiunan, uang pensiunan atau manfaat dari pensiunan ternyata tidak seperti itu. Orang-orang yang akan mendapatkan atau menerima harta pensiunan ini atau manfaat pensiunan itu sudah ditentukan sebelumnya melalui dokumen yang ditulis oleh si mayit ketika dia masih hidup. Kalau itu kemudian karena ini ada tulisan, ada penentuan dari mayit pada hari-hari sebelumnya, sebelum dia meninggal dunia, apakah kemudian ini juga masuk dalam kategori wasiat? Kalau memang itu masuk dalam kategori wasiat, ketentuan-ketentuan wasiat pun ternyata juga masih belum memenuhi persyaratan untuk mengcover yang namanya uang pensiunan atau manfaat dari pensiunan. Kenapa demikian? Karena yang namanya wasiat itu adalah memberikan wewenang kepada pihak berikutnya dari harta-harta yang dia punya. Sedangkan
saat si pegawai negeri ini menentukan siapa yang akan bisa menerima uang pensiunan atau manfaat pensiunan, saat itu dia masih belum menerima harta tersebut dari pemerintah. Artinya memang uang pensiunan atau manfaat pensiunan itu sebenarnya definisinya adalah imbalan dari jasa yang pernah dilakukan oleh pegawai negeri. Dan itu semuanya ketentuannya, berapa nominalnya, terus kemudian kapan diberikannya. Yang memberikan ketentuan-ketentuan ini adalah dari pihak pemerintah itu sendiri, atau bidang-bidang yang memang bertugas menangani masalah ini. Karena uang ini masih belum diterima, belum berada pada tangannya si mayit di beberapa hari sebelumnya ketika menulis dokumen tersebut, dan juga tidak berada pada zimmah tanggungannya orang yang meninggal dunia ini, maka itu juga tidak sah dianggap sebagai wasiat. Sehingga harta pensiunan atau manfaat pensiunan itu tidak bisa dikategorikan sebagai warasah, tidak bisa dikatakan sebagai tirka, demikian juga tidak bisa dikatakan sebagai wasiat. Lalu kira-kira uang pensiunan ini masuknya ke ranah yang sebelah mana? Kalau memang itu tidak bisa masuk kepada tirkah dan juga tidak masuk kepada wasiat. Dari ketentuan-ketentuan pensiunan yang ada, yaitu ketika pegawai negeri ini mengabdikan dirinya kepada negara dalam bidang-bidang tertentu, atau misalkan dia itu mengabdikan dirinya kepada bentuk usaha swasta, yang kemudian di situ ada kebijakan yang berbentuk pensiunan, uang pensiunan ini sebagai tunjangan hari tua. Dan juga setelah hari tua itu selesai, artinya pegawai tadi itu meninggal dunia, beberapa orang dari ahli warisnya itu bisa mendapatkan jatah pensiunan ini. Karena modelnya seperti itu, artinya dia itu ditentukan oleh pihak pemerintah, maka ini masuk kategori arzak. Artinya uang pensiunan itu dalam kacamata syariat, dia masuk kategori arzak, bukan masuk kategori tirkah, dan juga bukan masuk kategori wasiat. Sedangkan orang yang dia itu mendapatkan arzak dari pemerintah, artinya pegawai negerinya ini, dia diistilahkan dengan sebutan murtazik. Nah, karena pensiunan atau pegawai negeri ini, dia statusnya sebagai seorang murtazik, dan kemudian harta yang akan dia dapatkan, demikian juga dengan harta yang akan didapatkan oleh istri dan beberapa orang anaknya, ini kemudian ada ketentuan-ketentuan khusus dari kacamata syariat. Sebagaimana hal ini pernah disinggung oleh beliau Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang berjudul Raudhatul Thalibin, yaitu pada jilid yang kelima pada halaman 323. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi memberikan keterangan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, far'un man mata minal murtazikoti hal yanqati'u rizqu zaujatihi wa auladihi li zawalil matbu'i am yastamirru targhiban lil mujahidina. Yang kalau diartikan, man mata minal murtazikoti, orang ya yang dia itu meninggal dunia, yang mana orang yang meninggal ini dari kalangan murtazikoh. Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk negara, mengabdikan dirinya untuk pemerintah, yang kemudian si pengabdi ini atau pegawai ini mendapatkan tunjangan-tunjangan dari pihak pemerintah. Hal yang qati'u rizqu zaujatihi wa auladihi, apakah kemudian arzak ini menjadi terputus dari istri-istrinya dan juga dari anak-anaknya gara-gara si pegawai sudah meninggal dunia. Jadi pegawainya ketika meninggal dunia, yang dia sebelumnya mendapatkan hak dari harta pensiunan, apakah kemudian harta pensiunan ini juga menjadi terputus dari istri dan anak-anaknya si pegawai? Ini pertanyaan pertama. Am yastamirru targhiban lil mujahidin, atau apakah harta ini, artinya arzak tadi itu, jatah dari pemerintah ini terus berlanjut sebagai bentuk targhib, sebagai bentuk motivasi supaya masyarakat itu mau berkenan mengabdikan dirinya kepada negara
Di antaranya yang disebutkan dalam kitab Raudhatul Thalibin adalah para mujahidin, yaitu para pasukan perang yang mereka masuk dalam kategori murtazikoh. Katanya Imam Nawawi ketika beliau ditanya dengan dua pertanyaan ini, apakah terputus ataukah masih berlanjut? Qaulani. Ada dua qaul dari Imam Syafi'i. Waqila wajhani. Ada yang mengatakan bahwa untuk masalah ini ada dua wajah. Artinya ada dua keputusan dari Ashabus Syafi'i. Yang mana dari dua rumusan Imam Syafi'i ataupun dua wajah dari Ashabul Wujuh, adharuhuma, yang paling kuat adalah ats-tsani, yaitu pendapat yang kedua, artinya adalah yastamirru targhiban lil mujahidin. Jatah arzak ini terus berlanjut kepada si istri, terus berlanjut kepada si anak, karena alasnya targhiban lil mujahidin, sebagai bentuk motivasi agar supaya masyarakat muslim mau mendedikasikan dirinya untuk menjadi para mujahid, artinya orang-orang yang mengabdikan diri kepada negara atau pemerintahnya. Nah, dari sini ketika satu negara itu membutuhkan banyak hal dari bentuk kepegawaian, entah itu dari keamanannya, entah itu dari legislatifnya, entah itu dari pendidikannya, entah itu dari karyawan-karyawan yang lainnya. Ketika mereka ini kemudian mengabdikan diri dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan skill dan kemampuannya masing-masing, mereka semuanya masuk dalam kategori murtazikoh. Ketika mereka menjadi murtazikoh, menjadi pegawai negeri, lalu kemudian mereka ini meninggal dunia, maka arzak dari pemerintah masih terus berlanjut diberikan, artinya boleh diberikan kepada istri para pegawai itu, atau diberikan kepada beberapa anak dari para pegawai yang telah meninggal dunia. Fa'ala hadza, katanya Imam Nawawi kelanjutannya, fa'ala hadza, dari keputusan yang seperti ini, artinya si istri itu masih berhak, ya, turzaku zaujatu ila an tatazawwaja, si istri itu tetap akan diberikan arzak, mendapatkan jatah pensiunan, mendapatkan manfaat pensiunan sampai dia menikah dengan laki-laki yang berikutnya. Wal auladu ila an yablughu wa yastaqillu bil kasbi. Begitu juga dengan anak-anaknya. Anak-anak dari si pegawai ini, mereka juga berhak atau boleh diberi jatah arzak, boleh diberi jatah pensiunan, ya, uang pensiunan atau manfaat pensiunan sampai mereka ini menjadi baligh atau mereka ini bisa mandiri di dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Au yuraghibu fil jihadi fayasbutu ismahum fid diwani. Atau anak-anak ini mereka juga kemudian memiliki keinginan, termotivasi untuk menjadi mujahidin, menjadi tentara dalam keamanan kenegaraan atau bidang-bidang yang lainnya. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhahnya ini, itu bisa kita pahami bahwa memang si istri ataupun si anak berhak untuk mendapatkan arzak atau jatah pensiunan dari pihak pemerintah. Dan diingat lagi bahwa jatah arzak ini tidak termasuk tirkahnya si mayit, tidak termasuk wasiatnya si mayit, tapi itu adalah arzak, artinya jatah dari pemerintah sebagai bentuk imbalan atas jasa yang pernah dilakukan oleh para pegawai-pegawai negeri, diberikan kepada para istri-istri mereka dan juga anak-anak mereka. Hal yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatul Thalibin ternyata juga memiliki nada yang sama dari apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Romli Kabir di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Asnal Matolib. Dalam hal ini Al-Imam Romli Kabir di dalam hasyiahnya pernah menyampaikan yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dhanna ba'duhum annal jamikiyata alal imamati wa talabi wa nahwihima min babil ijarah hatta la yastahiqqa syai'an idza akhalla bi ba'dil ayyami awis sholati. Beberapa orang menganggap bahwa mereka yang mendapatkan jatah rezeki dari jamikiyah. Jamikiyah itu hampir sama dengan yang namanya murtazikoh. Mereka mendapatkan arzak dari pihak pemerintah. Mereka orang-orang yang kemudian ditunjuk untuk menjadi imam sholat. Mereka yang ditunjuk untuk menjadi
pegawai-pegawai dalam hal keagamaan. Beberapa orang menyangka bahwa rezeki yang mereka dapatkan ini akadnya adalah akad ijarah. Ya, ada beberapa orang yang menganggap ini adalah akadnya adalah akad ijarah. Sehingga ketika mereka yang telah ditugaskan untuk menjadi imam sholat, mereka yang ditugaskan oleh negara untuk menjadi muadzin, mereka yang telah ditugaskan oleh negara untuk menjadi pegawai-pegawai KUA misalkan, lalu kemudian mereka ini tidak masuk, absen dalam beberapa hari, mereka menjadi tidak berhak dari arzak atau jatah-jatah yang diberikan oleh pemerintah. Kata beliau, walaisa kadzalik. Yang benar akadnya adalah bukan berangkat dari akad ijarah. Bal huwa min babil arsad wal arzak al mabni al ihsan wal musamahah. Jatah yang mereka dapatkan dari pemerintah itu sebenarnya berangkatnya dari bab masalah arsot atau arzak. Arsot itu nama lain dari kata-kata arzak yang di awal telah kita bahas dari perkataan Imam An-Nawawi. Itu memang merupakan bentuk imbalan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kepada mereka orang-orang yang telah mengabdikan dirinya kepada negara dalam bidang-bidang tertentu, entah itu menjadi imam sholat di masjid jameknya, menjadi muadzinnya, menjadi bilalnya, atau di KUA-nya misalkan, atau pada bidang-bidang yang lainnya, entah itu pemerintahannya, legislatifnya, eksekutifnya, atau misalkan dalam pendidikannya, atau dalam keamanan negaranya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka ketika mengabdikan diri mereka kepada negara, lalu mereka mendapatkan jatah dari negara itu, maka jatah ini masuk dalam kategori arzak, atau bahasa lainnya adalah arsot. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Romli Kabir di dalam kitab beliau Hasyiah terhadap kitab Asnal Mathalib. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh beliau di dalam kitab Hasyiah ini juga sama persis disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj beliau. Dalam hal ini beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfahnya juga membahas yang seperti ini, yaitu di dalam kitab Tuhfah beliau yang jilid ketiga pada halaman 139 beliau menyatakan wakada yu'ta mamunul murtazik ma yaliku bidzalikal mamun wa huwa zaujatuhu wa in ta'addadat wa mustauladatuhu wa auladuhu wa in safalu wa usuluhu alladhina talzamuhu mu'natuhum fi hayatihi bi syarti islamihim kama bahasahu al-adra'i wa turida bi anna dhahira itlaqihim annahu la farqa, yang artinya mereka, para keluarga atau orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan nafkah dari seorang murtazik, mereka orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah dari seorang pegawai, itu juga diberikan arzak dari pemerintah ketika para pegawai ini telah meninggal dunia. Dan kata beliau di sini dengan beberapa syarat, selama mereka itu masih dalam keadaan beragama Islam. Namun kemudian keputusan yang disebutkan Imam Az-Zura'i bahwa mereka ini harus beragama Islam itu masih dianggap iskal oleh beberapa ulama fuqaha yang lainnya. Kenapa? Bi anna dhahira itlaqihim annahu la farqa. Lahiriah dari keterangannya para ulama-ulama terdahulu dari kalangan ashabul wujuh, beliau-beliau itu tidak membedakan apakah ahli waris atau orang-orang keluarga yang biasa diberikan nafkah oleh pegawai ini beragama Islam atau tidak. Ketika mereka memang biasanya itu mendapatkan nafkah dari si pegawai negeri yang meninggal dunia, maka ahli waris ini juga boleh diberikan lanjutan santunan dari pihak negara yang di Indonesia diistilahkan dengan sebutan uang atau manfaat pensiunan. Lalu kemudian di halaman berikutnya beliau menyatakan fatu'to al-mustauladatu wa zaujatu hatta tankiha. Istri atau umul walad itu tetap mendapatkan arzak sampai mereka itu menikah. Atau tastaghniya bikasbin aw ghairi, atau mereka ini kemudian menjadi mandiri karena mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya. Fa'ilam tankih fa'ilal maut. Jika seandainya kemudian istri-istri dari pegawai negeri yang sudah meninggal dunia ini tidak menikah, maka mereka juga tetap mendapatkan arzak sampai si istri itu meninggal dunia. Demikian juga dengan anak-anak mereka. Sampai anak-anak ini betul-betul bisa mandiri mendapatkan pekerjaan yang layak. Selama mereka masih belum seperti itu, maka mereka sebenarnya berhak untuk mendapatkan jatah arzak atau uang pensiunan dari para pemerintah sebagai bentuk imbalan dan jasa apresiasi dari pihak pemerintah. Sehingga
dari pertanyaan yang tadi yang telah masuk kepada kami, apakah para istri dan anak-anaknya itu berhak? Mereka tetap berhak karena itu merupakan imbalan dan pemberian dari pemerintah kepada keluarga ahli waris dari pegawai yang telah meninggal dunia. Nah, inilah kiranya tanggapan yang bisa kami sampaikan dari pertanyaan yang telah masuk kepada nomor kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, pembahasan kali ini, betul-betul memberikan kegamblangan dan kejelasan kepada kita semuanya. Dan barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan lebih pentingnya lagi, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, senantiasa dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikirannya dibuka oleh Allah Ta'ala. Kita bisa menjadi orang-orang yang semakin sadar akan tanggung jawabnya kepada Allah dan tanggung jawabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Taala dan mendapatkan kecintaan dari idola kita, bintang kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.